أشهد أن اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادى إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبه في الدارين آمين. الحديث السابع النصيحة عماد الدين. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه Muslim. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-7 tentang nasihat itu adalah imaduddin, tiang agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah kunyah Sidin, ngaran Sidin Tamim Ad-Dari. Ini adalah nisbah kepada Kai Sidin. Nah, Sidin ini, Tamim bin Aus Ad-Dari ini masuk Islam tahun sanatu tis'in minal hijrah, tahun 9 Hijriyah. Dan beliau termasuk min masyahiris sahabati wa afadilihim, termasuk sahabat yang mulia, termasuk tokoh sahabat lah itu. Dan beliau berjuang bersama Rasulullah SAW, pokoknya termasuk sahabat yang taat lah, sahabat yang memiliki keutamaan. Nah, beliau ini kana yahtimul Qur'ana fi rak'atin. Beliau kawa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Tamim Ad-Dari ini sembahyang kawa mengkhatamkan Al-Qur'an serakaat. Kayak apa tuh? Bener tuh berarti. Allah serakaat. Paling kada tuh lah, mulai Baisa sampai persubuh. Itu tuh berarti. Wa rubbama kana yuraddidul ayatal wahidatal laila kullahu ila sabah. Terkadang Sidin itu membaca ayatnya berulang-ulang. Jadi ada situasi Sidin serakaat itu satu kali khatam. Ada juga Sidin membaca ayatnya sebutin aja, satu ayat aja, tapi Sidin ulang-ulang terus mulai malam sampai subuh. Nah, ini kan Sidin apa ya? Serius bener beribadah. Innahu lamma qadima al-Madinata sahiba maqanadil wa hibal wa zaitan. Jadi Sidin ini pas datang ke Madinah membawa bau lampu. Mungkin tahun 90 lampu semprong. Bau lampu lah itu. Wa allaqatil qalqanadil bisiwaril masjid wa uqid. Dan lampu itu digantung di pagar masjid, dinyalakan. Nah itu. Lalu jur Nabi, nawwarta masjidana nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Amma wallahi law kana li ibnatun la ankahtukaha. Faqala rajulun ya Rasulullah ana uzawwijuhu ibnati fazawwajahu iyyaha. Jadi Sidin pas datang ke Madinah membawa lampu, Sidin gantung di pagar masjid, Sidin nyalakan. Langsung Rasulullah mendoakan, Rasulullah, ikam menerangi masjid kami, mudah-mudahan Allah menerangi ikam di dunia lawan akhirat. Nah, jangan kamu bisa anak beginian sih Nabi. Berartilah kamu, kan anak Sidin sudah kawinan, ada meninggal juga. Jangan kamu ada bisa anak beginian kok kawinakan ikam. Nah, sekalinya ada orang yang berucap, ya Rasulullah, ulun hendak menikahkan anak ulun lawan inya nih, lawan Tamim Ad-Dari. Nah itu. Wa min manaqibihi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsa anhu 'alal mimbar qissatul jassasah wad dajjal wa hasiluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam
jama'an nas falamma hadaru wa qada salatahu jalasa 'alal mimbar wa huwa yadhhak yalzam kull insanin musallah. Tsumma qala atadruna lima jama'tukum qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi ada salah satu kisah menarik mengenai Tamim Ad-Dari ini. Di syarah Arba'in Nawawi yang lain ini disebutkan juga. Jadi kayak ini pengarangnya Sidin Nabi ini dikisahkan oleh Tamim Ad-Dari. Nah, jadi Nabi mengisahkan dari Tamim Ad-Dari. Lalu Nabi ini kan pada satu ketika mengumpulkan orang-orang di masjid, tuntung sembahyang umlakan, dan Nabi duduk di atas mimbar. Wah yadhhak, dan Nabi tertawa kayak gitu. Dan Nabi liyal zamkul insanin musalla, duduk di tempat masing-masing ya. Lalu jar Nabi kan atadruna lima jama'tukum, tahukah kalian kenapa aku kumpulkan di sini? Lalu jawaban sahabat kan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya tahu, kami udah tahu. Nah, wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah walakin jama'tukum li anna Tamim Ad-Dari kana rajulan nasraniyan. Jadi jangan Nabi aku ini mengumpulkan kalian bukan anak memberi kabar yang raghbah. Raghbah tuh kayak kisah surga, kada juga raghbah kisah neraka takut huru hara gitu. Tapi saya ingin menceritakan tentang Tamim Ad-Dari ini. Ini dahulu rajulan nasraniyan, seorang Nasrani. Faja'a fabay'a wa aslama. Datang kepada Nabi, berbaiat masuk Islam. Wa haddatsani hadisan wa faqal ladzi kuntu haditsukum bihi 'anil masih dajjal. Dan inya itu Tamim Ad-Dari ini adalah berarti pas sudah datang ke Madinah, sudah Islam tuh bisa lalu Tamim ini berkisah lawan Nabi. Dan kisah Tamim Ad-Dari ini cocok lawan yang Nabi ketahui. Nabi tahu dari mana? Ya kan Nabi dapat wahyu atau macam-macam lah sumber informasi yang Nabi dapatkan tuh. Jadi Tamim itu berkisah lawan Nabi. Ini jarang-jarang lah. Jarang-jarang, maksud jarang-jarang itu apa nah? Jadi kan nih polanya tuh lah Nabi dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nabi sampaikan ayat Al-Quran tersebut. Kisah umat-umat dahulu Nabi kan tahu, turun wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, Nabi mengisahkan gitu. Atau lain ayat Al-Quran, langsung hadis Nabi berkisah. Nabi pernah berkisahkan di zaman dahulu itu nah ya Nabi ada orang apa ngarannya nih bertiga takurung di dalam gua. Akhirnya apa ngarannya nih guanya itu tertutup, lawang guanya itu, mulut guanya itu tertutup batu besar dan kada kawa digeser. Akhirnya kan orang yang di dalam tadi berdoa kepada Allah Ta'ala sembari tawasul dengan amal soleh masing-masing. Ulun dulu ini ya. Ulun dulu hendak apa nih melakukan pelecehan tapi kada jadi, bergeser. Ulun taat dengan kuitan, bergeser betul sampai ketiga. Nah itu Nabi kan berkisah kisah orang dahulu ya. Ada juga Nabi berkisah dahulu itu yang jar Nabi ada seorang pelacur memberi minum anjing. Bah itu kan di zaman Nabi Bani Israel, Nabi berkisah. Jadi ada anjing kehausan, pelacur ini kan di sumur situ juga. Lalu si pelacurnya ini mengambilkan banyak besan anjing, minum, anjingnya buka. Nah, lalu Nabi waktu itu, lain Nabi Musa malah Nabi Bani Israel waktu itu dapat wahyu dari Allah Ta'ala bahwa perempuan pelacur tadi diampuni dosanya. Jadi nabinya itu mendatangi binian tadi, pian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya kan binian tadi taubat selajur. Nah kan kisah bahari. Jadi polanya kayak itu, Nabi bisa kisah, Nabi kisahkan kepada sahabat, jadi pelajaran. Tamim Ad-Dari ini berbeda. Kenapa berbedanya? Tamim Ad-Dari berkisah lawan Nabi,
lalu Nabi mengisahkan dari Tamim Ad-Dari. Nah, jarang nggak itu? Kayaknya ini gitu. Nabi dapat kisah dari orang yang kisahkan. Ini Tamim Ad-Dari berkisah. Jadi jar Tamimnya tuh haddatsani annahu nah ini berkisah aja Nabi raqiba fi safinatin bahriyah ma'a 30 rajulan min lakham majuzam fal'iba minhu al-mawj syahran fil bahr. Jadi Tamim ini naik kapal lawan kira-kira krunya itu 30 hitungan lah. Itu. Sekalinya karena ombak besar akhirnya luntang-lantung sebulan. Nah, lalu berparak ke suatu pulau. Mungkin terdampar lah. Fajala sofi akrobis safinah. Ini kapalnya halus dia panglah lain kapal general itu ada kira 30-an tuh. Fadakhalu jazir. Jadi singkatnya yang paling tombak sehingga di suatu pulau masuklah. Nah, sekalinya di pulau itu, ini kan kisahnya ini bujuran atau ada bujuran? Kenapa bujuran? Karena Nabi nama kisah. Makanya ini kisah Tamim Ad-Dari. Bujur ini kisah Tamim Ad-Dari, tapi kisahnya bujuran karena Nabi yang menyampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kada mungkin bepandir hawa nafsu itu wahyu. Tapi kan ini dari Tamim Ad-Dari kan, lain dari malaikat Jibril. Iya, cuma ini membuktikan, memvalidasi kisah Tamim Ad-Dari ini bujur. Nah, jadi rombongan Tamim ini sampai ke pulau, sekalinya tetamu dabatun kabiratun kasiratu sya'r. Tetamu binatang ganal banyak bulunya. La yadruna ma qubuluha min duburiha min kasaril sya'r. Saking banyak bulunya kada tahu di mana gasan BAB-nya. Kan belanya ayam kelihatan, kepala di sini buntut, ininya apa ngarannya nih? Behera, mau lorongin talo kelihatan ayam. Kucing kelihatan. Nah, ini binatangnya ini karena banyak bulunya kada kelihatan di mana anunya tuh saking banyaknya. Ufaqalu wailaki ma anti qalat anal jassasa sumit bidzalika litajassusiha al-akhbar ay taftishi anha lid-dajjal. Soalnya binatangnya ini kalau pandir. Wailaki itu kan jadi orang-orang yang di situ tuh celaka kamu. Qalat celaka kamu. Kamu siapa? Lalu si binatang tadi berkata, saya jassasah. Ini istilahnya jassasah lah. Kenapa dingarani jassasah? Jadi jassasah itu jasus itu kan mata-mata. Nah, si jassasah ini orang yang suka mencari info. Nah, lebih tepatnya si jassasah ini mencari info gasan dajjal. Ini binatang lah, mencarikan info gasan dajjal. Lalu ujar jassasah ini, coba ikam datangi buah nikam tuh datangi ke situ tuh ada lakian, datangnya situ. Lalu pas sampai tetamu lakiannya itu masih di dalam pulau itu. Falamma sammat lana rajulan faza'na minha ay khifna. Pas parak kami takutan melihat lakian tadi. Kenapa? Antakuna syaitana. Setan fantolakna siraan hatta dakhalna dair fa idza fi a'zamu insanin ra'ainahu khalqan wa ashaddu withaqan majmu'atun yadahu ila unuqih. Jadi ganal lakian a'zamu insan ganal aja. Majmu'atun yadahu ila unuqih. Tangannya ke gulu bisa kayak ini atau kayak ini bisa juga. Ma bainar rukbatahi ila ka'baihi bil hadid. Nah, jadi batisnya berantai. Siapa yang merantai? Wallahu a'lam, ada tahu.
Wailaka ma anta, celaka kamu, siapa kamu? Namun lakian berendai tadi. Qad qadirtum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Kamu mampu atas info tentang aku, tapi kalian siapa? Ayo itu. Tapi kalian siapa itu? Jangan bertakun. Siapa kamu? Iya. Tapi kalian siapa dulu? Nahnu nasun minal Arab, rakibna fi safinatin bahriyah, fal'ibal bina al-mawj syahran fadakhala al-jazirah. Kami ini orang Arab, pas di kapal, lalu kapalnya ya terbaliklah itu, gara-gara gelombang, lalu kami sampai ke pulau ini. Nah itu. Dan kami tetamu binatang dan banyak bulu di situ kan tuh. Nah lalu dipadahi kan bahwa binatang itu ngarannya jasasah. Dan apa ngarannya? Ya nih Mbah Tupang ya nih kami ketemu ikam nih apa? Lalu si laki-laki yang di rantai tadi bertakon lah. Akhbiruni an nakhli bisan hal tusmir. Kurma di bisan itu nah. Ini tempat lah. Berbuah lah. Iya. Lalu jar si lakian yang di rantai tadi apa ya bahasanya satu mat laginya karena ada buah lagi. Nah itu. Bah itu pulang betakon pang buhairah tabariyah hal fiha ma danau tabariyah. Namun di bahasa Indonesia itu biasanya Tiberias di para Israel tuh. Yordan, jadi Yordan. Pahaman Israel. Dan Notobariyah itu ada banyunya lah. Iya ya, kasih ratu banyak banyunya. Kaina tuh karing. Dah. Lalu betakon pulang pang Ain Zuhar. Ain Zuhar ini ngaran mata air. Itu ada banyunya lah. Wahal yazru ahluha bima'il ain. Di situ ada banyunya lah. Batu orang kampung di situ memakai bajunya lah gasan kebun. Iya aja. Iya kasiratul ma wa yazra'un min ma'iha. Iya. Buahnya bajunya banyak dan buahnya memakai baju itu untuk kebun, untuk berkebun itu. Lalu betakon pulang lagi tadi lah. Akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al. Bang kayak apa nabi yang al-ummi. Nabi ummi ini tidak membaca, tidak menulis. Apa digawinya? Nah, lalu Bobohan Tanu Adar ini menjawab, ya kami katakan sungguh dia keluar dari kota Mekah, maksudnya diutus di kota Mekah dan sekarang tinggal di Yathrib atau Madinah. Aqatalathul Arab, orang-orang Arab apakah memerangi Nabi Ummi tadi, maksudnya Nabi Muhammad? Iya, kayak itu. Sudah. Kaifa sana bihim fa akhbarnahu annahu qad zara ala man yali min al-arab wa ta'am. Qala amma inna dzalika khairun lahum in yuti'u. Kayak apa? Mbah Tupang jar. Laki Nabi tadi kayak apa? Jadi orang-orang mentaatinya. Artinya kan ada pengikut. Sudah. Terakhir, sakanya laki yang tadi berbeda. Wa inni mukhbirukum anni ini anal masih. Lalu jam laki yang tadi ketahuilah anak mengabari kalian. Bukan kamu tadi sudah memadahi identitas. Sekarang aku memberitahu sayalah al-masih. Sayalah al-masih. Masih di sini siapa? Dajjal kalinya. Sayalah Dajjal. Jadi Tamim ini sudah kamu Dajjal. Inilah lain rekayasa, lain fiksi. Ini di sebujuran pulaunya ada di suatu pulau di daerah mana wallahu alam. Tapi Tamim tadi atau tamu Dajjal. Jadi Dajjal ini sudah ada dalam riwayat ini ini ada beberapa riwayat yang lain tentang Dajjal. Cuma kalau dalam riwayat ini yang kisah Tamim Ad-Dari ini
Dajjalnya sudah ada di suatu pulau masih dirantai. Nah itu. Wa inni yushaku ayyudzana li fil khuruj fa akhruj. Jadi Dajjalnya itu suatu umat lagi aku kayaknya keluar. Jadi memang wahyu ini Dajjalnya belum keluar lagi, dasar jamnya, dasar waktunya masih belum. Nah kayaknya aku bilangnya diizinkan kau keluar. Ketika keluar aku akan berjalan di muka bumi dan fala ada qaryatin illa habattuha fi arba'ina lailah. Bilangnya tetamu suatu kampung, suatu daerah, aku Hubud itu kan turun bersinggah 40 malam selain Mekah dan Madinah. Jadi Dajjal ini tahu bakal keliling seluruh dunia kecuali kota Mekah dan Madinah itu aman dari Dajjal. Nah, apa ngarannya nih? Dan malaikat ini kan yang menjaga. Jadi Dajjal lah semua muka bumi bisa aku datangi, bisa aku masuki kecuali Mekah, Madinah. Nah, kullama aradtu an adkhula wahidah minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayf sultan. Ketika aku ingin memasuki kota Mekah atau Madinah, sudah ada malaikat standby memegang pedang. Nah, sudah ada. Ya sudduni anhuma, menjaga, menghalangiku masuk itu. Wa inna ala kulli nukhbin tariqan minhuma, dan setiap jalan itu ada malaikat yang menjaga kota Mekah lawan Madinah. Ini berarti kayaknya akhir zaman lah itu tuh. Nah, bilanya ini kejadian sampai waktunya orang muslim, orang beriman seluruh dunia pas kada di Mekah atau Madinah jangan keluar bersembunyi aja. Jangan sampai ketemu Dajjal. Kamu ibarat kau bersembunyi di Gunung Meratus, bersembunyi situ, asal jangan ketemu Dajjal. Ini Dajjalnya memang mau keliling seluruh dunia lagi. Mungkin aja bawa pesawat kayaknya berjongkok apa kapal. Allah alam mang kayaknya. Cuma yang jelas berdasarkan hadis ini, karena adalah hadis lain lagi yang berhubungan kayak ini, Dajjal itu dasar keliling seluruh dunia. Kecuali ya Mekah tadi, Madinah memang ada malaikat tugasnya menunggui Mekah lawan Madinah. Nah, wa ta'ana Rasulullah SAW bimih saratihi fil mimbar wa qala hadhi tayyibah yakni al Madinah. Nah ini pernah Madinah maksudnya kan terjaga. Ala hal kuntu haddatsukum dzalik ya Nabi. Nah sudah kau kisahkan lah. Iya inggih. Nah. Jadi Nabi ini pernah, ini Taibah, ini Madinah. Kemudian ya terjaga lah ya. Atau Mekah lawan Madinah. Sidin meninggal di apa namanya nih di Syam, tepatnya di daerah Baitul Maqdis. Di situ sudah meninggal. Nah, apa bunyi hadisnya? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Itu. Imaduddin itu mu'dhamuhu an-nasihah. Jadi sebagian besar agama kita ini, agama Islam ini isinya adalah nasihat. Nah, lalu sahabat bertakun, qulna liman ya Rasulullah. Nasihat ini nah gasan siapa? Qala lillahi, untuk Allah. Itulah kada. Maksudnya kayak ini, ad-dinu an-nasihat, ini agama itu nasihat. Lillah di sini maksudnya apa? Al-imanu bihi wa nafyu syariki anhu wal ikhlas lahu. Nah, agama itu nasihat itu imaduddin. Ini nasihatnya lain nasihat bahasa Indonesia lah. Cuma maksud hadisnya nih ya, apa ngaranya nih? Penjelasan nasihatnya tuh nah apa gerang? Walaupun makna nasihat bahasa Indonesia bahasa benjarnya memadahi orang itu iya juga makna nasihat, cuma di sini penjelasannya lebih jelas. Nasihat itu lillahi maksudnya beriman kepada Allah Ta'ala,
tidak menyekutukan Allah Ta'ala dan ikhlas beribadah karena Allah Ta'ala. Apalagi qiyam bi ta'atihi, melaksanakan perintahnya, wajtinabu maksiatihi, menjauhi maksiat kepada Allah, wa mualatu man atahu wa muadatu man asah, mengawali berdekat lawan orang yang taat dan menjauhi orang yang memusuhi Allah. Itu yang pertama, maksud liman ya Rasulullah lillahi. Nah, nasihat lillah itu kayak apa sekarang? Ya beriman kepada Allah Ta'ala, beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala wujud, qidam, baqa, mukhalafatu 'alal hawadits, yang 20 sifat itu. Yang sifat 20 bantu mengimani Allah Ta'ala itu maha mengatur, maha teliti, maha bijaksana, semuanya. Wali kitabihi itu maksudnya bergerak kan ad-dinu an-nasihat. Liman ya Rasulullah lillahi tadi beriman kepada Allah Ta'ala. Li kitabihi bang apa? Al-Quran. Maksudnya apa? Al-imanu bihi wal amalu bima fihi. Beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Itu. Nah, wa ta'zimuhu wa ikramuhu, dan wajib juga menghormati Al-Quran, wajib juga menghormati mushafnya. Yang kita ikuti itu sebenarnya bahasa Arabnya mushaf. Ya, Al-Quran ada tuh bang. Nah itu istilah bahasa Arabnya mushaf. Nah mushafnya itu harus dihormati itu. Fa yahrumu maddur rijli ilal mushaf in lam yakun murtafi'an. Jadi misalnya di sini Al-Quran, nah berarti jangan mundur. Nah, itu adab, bagian daripada adab. In lam yakun murtafi'an, amun kada tinggi, amun andakannya di atas, berarti sebunjur kada apa-apa. Wa yusannu ja'luhu ala kursi wal qiyam lahu wa taqbiluhu wa tatibuhu. Nah disunahkan mandak di atas kursi, maksudnya di atas. Amun orang kadang masih ada masjid-masjid yang mungkin entah pengurus atau yang bagian tata kelolanya itu kurang peka, jadi Al-Quran itu mandek ke bawah. Kan lemari itu ada rak paling bawah, tengah, atas. Nah kadang yang ada dari itu mandek Al-Quran di rak bawah, ke bawah. Sunahnya ya apa bagusnya andak yang tak atas. Amun pian berjalanan ke Ampel, di sebelah itu kan ada masjid Ampel, bagus tuh, nyemak andak Al-Quran tuh ditihang kayak itu. Jadi ada lemarinya. Wadah kita banyak yang jual itu masjid, sumjurannya punya ada masjid yang memang mandak di atas. Lemari itu pokoknya mandak di atas, paling nggak ada di atas pinggang lah. Sunnah tuh. Sunnah dikium. Jadi bilanya tumpang membaca Al-Quran, dicium Al-Qurannya, mushafnya dicium, memang disunahkan. Shadaqallahul azim. Nah, itu dasar disunahkan. Kadang ada dasar disunahkan. Oke ya, ada kisah annahu ra'a waraqatan fil ard wa akhadhaha fa wajada fiha al-basmalah. Jadi dikisahkan ada orang melihat waraqah ini secara tidak ulang, cuma di sini kayaknya kertas bang. Melihat ada kertas, diambil, kertas di bawah ambil. Soalnya di kertasnya ada tulisan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syai'an minal Qur'an faqabbalaha wa tayyibaha. Selain Bismillah ada ayat Al-Qur'annya. Jadi kertas, potongan kertas tadi ada Bismillah, ada ayat Al-Qur'annya. Lalu kertas tadi diciumnya lawan di minyak harumi.
Fara rabbahu subhanahu wa ta'ala fi tilkal lailah wa huwa yaqulu lahu kama tayyabta ismi fid dunya la utayyiban nasmaka fid dunya wal akhirah fasara ba'da dzalika minal awliya. Nah, makanya si orang tadi pas malam melihat Allah Ta'ala, ini entah melihat kayak apa, entah dalam mimpi yang jelas di pengarangnya Allah Ta'ala berbeda di riwayatnya nih lah, sebagaimana kamu membagusi, menghormati namaku di dunia, maka aku akan membaguskan namamu di dunia dan akhirat. Akhirnya orang tadi jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalur apa? Jalur ta'zimul Quran, menghormati Al-Quran. Itu. Cuma itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, bila ada Al-Quran yang sudah lawas, buruk, pina paculan, anunya, kertasnya tuh rabitan, dijilid lagi, hilang juga, juz 13 tereda, surah Al-Baqarah semanggal aja, hancuran. Itu kayak apa? Bilanya sudah kada memungkinkan lagi, dirapiakan di satu wakan, kertasnya itu dibakar aja, dibakar sampai hancur, simbur pakai banyu, udah aja, supaya ada kehamburan. Yang kertas itu kan Al-Quran sudah lawas, rabitan itu kehamburan kertasnya, terjajak, bisa terbuang ke sampah, maka dibakar. Cuma pas membakar itu harus saja video, akhirnya disalahgunakan pulang. Oh jamaah langgar membakar Al-Quran di depan langgar, ini pelecehan. Ada makanya usah di video, tapi itu kan bagian daripada menghargai, menjaga supaya ada tersia-sia kehamburan. Kayak itu Quran buruk. Jadi bila ada Quran buruk di rumah, dilanggar di masjid, dibakar aja dah. Ada bang maksudnya cara lain. Ada kertas, salah mesin penghancur kertas, tuh hancur juga tulisannya. Dikubur. Bakar dulu aja dikubur supaya tulisannya hilang. Ya, intinya tulisannya hilang. Ya, jadi dibakar tuh disimbur banyu supaya bujuran hilang. Ini kan kertas tuh misalnya kayak ini lah, kita bakar. Kadang sudah tuntung bakar nih, di tengah-tengah tuh masih putih. Nah, jadi membakarnya itu dasar habis-habis, jangan ketinggalan, sudah tuntung simbur banyu, kubur kayak itu. Ini supaya kada terjejak-jejak, hambur-hambur. Pasti toh tetamuin masjid atau langgar musola yang ada Quran buruknya, Yasin buruknya, sudah hancur jilitannya, hambur-hambur tuh. Nah, itu dibakar aja tujuannya. Itu menghormati Al-Quran. Apalagi wali rasulihi. Nah, maksudnya apa gerang nih? Beriman kepada Rasulullah dan tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi, dan membenarkan apapun yang Nabi sampaikan. Musailamah al-Kadzdzab itunya percaya lawan Nabi Muhammad. Iya, tapi masalahnya Musailamah ini mengaku nabi. Itu berarti secara otomatis Musailamah itu kada mempercayai apa yang Nabi sampaikan. Apa gerang Nabi sampaikan? Ujar Nabi, aku adalah Nabi yang terakhir. Nah, waltizam ta'atihi fi amri wa nahyi, dan selalu taat kepada perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul. Itu. Wa ihya sunnatihi, menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullahnya apa? Macam-macam. Makanya kita belajar hadis Nabi itu supaya menuruti Nabi dan menghidupkan sunnah Nabi.
Ini kan yang parak ini adalah hari ini kan hari Jumat tanggal 15, 16 isok Minggu 17. Nah, hari Minggu itu hari Ahad itu kemungkinan itu hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Jadi tenggelam matahari hari Ahad itu kemungkinan hari malam Senin itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu apa gerang sunnah nabinya disuruh apa? Disuruh banyak beramal ibadah. Karena apa? Karena awal Dzulhijjah ini termasuk hari-hari yang afdol untuk beramal soleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu bunyinya, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidaklah ada daripada beramal soleh min ayyam, tidak ada di antara hari-hari yang ada ini al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah, beramal soleh lebih dicintai dari Allah, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari awal Dzulhijjah. Artinya 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang Allah cintai, hari-hari yang Allah pilihkan supaya kita banyak beramal soleh. Karena beribadah di hari itu pahalanya banyak. Ini menyaingi 10 terakhir bulan Ramadan. 10 awal Dzulhijjah itu menyaingi 10 terakhir bulan Ramadan. Pahalanya arak lagi kita sekitar 2 hari. Nah itu bila banyak melaksanakan sunnah, banyak berzikir, mengaji, macam-macam, puasa, macam-macam, itu menghidupkan sunnah Nabi juga. Wa takhalluqu bi akhlaqi, berakhlak kayak akhlak Nabi, wa ta'addubu bi adabihi, mengikuti adab Nabi, wa mahabbatu ali baitihi wa ashabihi, dan mencintai keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Mengaku cinta Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dimusuhi. Mengaku cinta Nabi Muhammad, sahabat Nabi dimusuhi. Mengaku cinta Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar disambati. Mengaku cinta Nabi Muhammad, Sayyidina Umar dicela-cela. Mengaku cinta Nabi Muhammad, Sayyidina Utsman dilecehkan. Kawalah itu, ya ada awal. Mengaku cinta Nabi Muhammad, keluarga Nabi kada dia ketului. Keluarga Nabi, keturunan Nabi Muhammad dimuari. Nah, itu salah. Wali aimmatil muslimin. Nah, wali aimmatil muslimin itu ai ulatu umurihim, yang mengurusi urusan kaum muslimin. Ini bahasa lainnya adalah bubuhan yang mengatur kaum muslimin, ya berarti bubuhan pemegang kebijakan. Maksudnya apa gerang? Nasihat kepada mereka itu, wa muawanatuhum alal haqqi, membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran, wa amruhum bihi, menyuruh mereka melaksanakan kebenaran, wa i'lamuhum bima ghafalu anhu, mengingatkan, memberitahu bila mereka lupa, wa du'a bis salahi lahum, mendoakan yang kebaikan, wa ada'uz zakati ilaihi, menunaikan zakat kepada mereka. Maksudnya ini lembaga zakat kayak Basnas misalnya. Wa imtithalu amrihim lakin fi ghairi maksiatillah. Nah, melaksanakan perintah mereka, perintah bukan pemangku kebijakannya, selama fi ghairi maksiatillah, bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh, tidak ada ketaatan kepada makhluk, tidak ada ketaatan kepada para pemangku kebijakan kalau itu ujung-ujungnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti selain itu pemimpin itu harus diempati. Wa yasihhu ayyurada bi a'immatil muslimin ulama'uddin. Nah, ada juga dimaknai
wali aimmatil muslimin ini adalah ulama uddin, ulama-ulama agama kayak itu. Nasihatuhum qabulu ma rawu. Nah, nasihat mereka itu maksudnya adalah Pak, menerima pelajaran, menerima ilmu, menerima pepadah, menerima nasihat dari para ulama. Wa taqliduhum fil ahkam, mempati mereka dalam hukum-hukum. Ujar ulama ini hukumnya kada boleh, mempati. Ya ini kada boleh. Untuk pelampaian itu kan ratusan tahun yang lalu sudah memadai dalam kitab Sini Tuhfatur Raghibin, jangan mandak sesajen, jauh-jauh dari. Wa nashru manaqibihim, menyebarkan manaqib mereka supaya tahu ulama-ulama ini kayak apa berjuang. Tahu kayak apa Datuk Pelampaian bahari menuntut ilmu sampai puluhan tahun. Kayak apa yang pinjar meninggal nih kan, Allah yarham ke Haji Husin Naparin. Amun membaca manaqibnya luar biasa. Siapa berkisah ya? Orang Perak Sidin lah, keluarga kan. Sidin nih sampai akhir hayat tuh nah rajin menulis. Buku Sidin besar banyak. Ulama yang produktif. Banyak mungkin. Semalam pas sembahyang jenazah di Masjid Jami itu